Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin sesudah acara cakap-cakap Saung Doka yang ke-6, kita sempat bercakap-cakap dengan Bapak Mirwal Dolok Saribung, atau biasa kita kenal dengan Pak Dolok. Kita bercakap-cakap tentang perkembangan kambing domba di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Pada cakap-cakap tersebut, Pak Dolok menyebutkan ada 2 jenis kambing dan 1 jenis domba yang mempunyai genetik asli dari Sumatera Utara. 1 jenis kambing sudah ditetapkan dalam rumpun galur resmi, yaitu kambing penerusan Samosir. Kambing penerusan Samosir ini telah ditetapkan sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia dengan SK Menteri Pertanian nomor 40 tahun 2017. Kemudian ada 1 jenis domba yang saat ini sedang diusulkan juga agar dimasukkan sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia, yaitu domba Delser atau domba komposit C putih. Genetik domba ini berasal dari domba ekor tipis C putih, domba Santa Cruz, dan domba Barbados perut hitam. Nah, menariknya, di Sumatera Utara ini ada juga 1 lagi jenis kambing yang sangat potensial untuk dijadikan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia. Kambing itu adalah kambing yang berada di daerah Tabuyung dan daerah Singkuang di Kabupaten Mandailing Natal. Bagaimana cakap-cakap saya dengan Pak Dolok membahas tentang kambing dan domba yang ada di Sumatera Utara? Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, siap. Izin Pak, ini terkait kambing penerusan Pak. Itu sudah Oke, ada belum? siap. Sudah ada belum Pak yang khusus budidaya kambing penerusan ini Pak? Oke, ini sekedar apa? Ini kegiatan kambing penerusan pada saat ini masih dalam status perbanyakan bibit. Itu yang dikerjakan oleh program Dinas Ketahanan Pangan dan Provinsi yang dikerjakan di Samosir. Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya juga kalau lihat posisi tele Samosir dengan tele itu kan hampir sama, berimbang. Iya Pak. Karena tingkah laku kambing penerusan itu dia itu kan hidup di daerah bebatuan, Iya Pak. daerah dataran tinggi. Jadi saya pun sebenarnya itu sangat layak dikembangkan di daerah tele. Oke. Dan ini sebenarnya Berarti juga udah pernah juga diskusi ini kambing penerusan ini dengan Pak Sihotang ini. Udah pernah memang kita bincang-bincang ini pada saat waktu kita jumpa pertemuan pertama dengan Pak Sihotang ini di Sungai Putih, sudah pernah kita sampaikan sebenarnya ini. tapi kalau memang kalau saya boleh kasih saran Pak, memang kan kambing penerusan ini kambing yang unik saya bilang Pak. Dan ini memang dilindungi oleh negara dengan catatan dia sudah masuk sumber daya genetik hewani. Nah ini Ya, memang sih Pak kalau budidaya ini pasar marketnya ini nanti jatuhnya ke hobis Pak, bukan ke produksi. sebenarnya kalau saya lihat, oke, ini masuk ke apa? Kalau saya lihat dari segi bentuk perdagangannya, Iya Pak. ini banyak perdagangannya ini perdagangan rahasia, gelap rata-rata. Karena belum ada kita punya salah satu sistemnya untuk penanganan kambing keluar itu dari Samosir itu. Belum ada. Sebenarnya itu perdagangan gelapnya itu khusus untuk kambing jantan berangkat ke Pulau Jawa. Iya Pak. Saya nggak tahu apakah keperluannya tertentu gitu ya. Kalau Nah, kalau itulah hasil-hasilnya pengamatan saya yang yang saya amati
dari peternak sampai kepada apa namanya agennya, tradernya. Dan kita sudah juga berhubungan langsung siapa yang sering membawa ke Jakarta itu sudah kita berhubungan gitu. Iya. Kalau Makanya yang penting mau kalau terkait itu Pak, eh, asal Hmm, kalau masih Indonesia sih kalau menurut saya nggak apa-apa Pak. Asalkan jangan keluar Indonesia ya, itu aja Pak. Karena kan itu harta kita sebenarnya sebenarnya Pak. makanya Pak, makanya itulah yang sebenarnya hari itu cepat harus ditetapkan rumpunnya. Iya Pak. Itulah dasarnya karena dari hasil penelitian saya sendirinya itu makanya saya kejar itu karena itu sumber daya genetik daerah endemik Kabupaten Samosir. Iya Pak, betul. Makanya saya kejar ke provinsi untuk biar cepat ditetapkan gitu. Tapi bukannya udah Rupanya gayung ditetapkan itu bersambut Pak? gitu. Bukannya udah Gimana ada Pak? nomor penetapan ya Pak? Sudah. Itu makanya kan bercerita awal pada saat dulu awalnya. Iya Pak, iya Pak. Awalnya dulu kan ini kan kita kerjakan sebenarnya penelitiannya ini pengamatan lapangannya ini mulai tahun 2006 ini mulai. Main lama Silakan juga. aja Ini Pak kan ngobrol karena Pak. belum Saya terungkap. silakan aja ngobrol. Bisa saya dengar Pak. Saya sebentar ke kamar kecil Pak. Bisa saya Boleh. dengar. Boleh Pak, boleh Lanjut Pak. aja, Silakan. Ya Pak. Silakan aja. Makanya penelitiannya ini kan mulai kita laksanakan mulai tahun 2006 ini. Iya Pak. Baru bisa kita tetapkan pada pengajuannya dulu pada tahun 2016. Keluarlah SK penetapannya tahun 2017. Pak, izin saya potong. Itulah dia adalah. Izin saya potong Pak. Ini lumayan tertarik juga ini. Oke, silakan. Terkait domba Delser Pak. Nah, berarti kan dari cerita tadi itu Pak, Kambing Panurusan itu kan setidaknya butuh 11 tahun agar dapat nomor penetapannya. Nah, kalau izin Pak, kalau menurut Bapak nanti bayangannya ini domba Delser ini nanti apakah 11 tahun juga Pak? Atau bisa lebih cepat? Sebenarnya itu kebijakan sebenarnya. Jangankan sebenarnya tahun depan pasti keluar SK-nya. Iya Pak. Ya, jadi itu sebenarnya gini. Jadi sama dengan kambing panurusan, dasarnya dulu kita usulkan pun ini kan tidak ada dulu istilah yang tanggap tentang penetapan ini. Iya Pak. Jadi karena kita sering diskusi, kebetulan mengenai penetapan ini, ada sebenarnya kasih perbibitan dulu namanya Nuriati. Iya Pak. Nuriati inilah sebagai menggebrak biar ada hasil dulu produk Sumatera Utara menjadi ditetapkan salah satu rumpun. Kemudian itulah dasarnya dulu pada saat itu Kepala Dinas Peternakan permohonan lubis. Permohonan lubis ya Pak. Pada saat permohonan lubis lah ini usulan ini diterimanya gitu. Kalau sebelumnya kayaknya mengambang gitu. Makanya ini penetapan ini kan penetapan rumpun panurusan ini sebenarnya apa namanya dukungan dari Pak Kepala Dinas, mantan Kepala Dinas permohonan lubis. Iya Pak. Kalau Kepala Dinas sebelumnya kayaknya kurang tangkap gitu. Atau mungkin bisa jadi masih kurang komunikasi. Izin Pak ya. Karena begini, termasuklah itu salah satu karena bendera payung kami kan bervariasi. Iya Pak. Kami kan instansi vertikal, pada saat itu kan kami kan instansi vertikal, bukan instansi bukan Pemda, pemerintah daerah. Iya Pak. Itu saja yang membedakan pada saat itu. Kenapa Kak agak tidak nyambung gitu. Sama, udah saya rasain kok Pak. Nah, di situ. Jadi karena tanggap permohonan lubis, iya Pak. udah disambutnya gitu. Nah, jadi sama dengan domba Delser ini. Iya Pak. Karena sudah dilihatnya ada penetapan rumpun, kemudian Pemda Kabupaten Deli Serdang tanggap, sehingga kita usulkan langsung terima gitu.
Iya, Pak. Makanya disinilah artinya kita menggaungkan produk-produk daerah itu apa gitu, sumber-sumbernya gitu. Iya, Pak. Tapi saya yakin, Iya, Pak. Sebenarnya Sumatera Utara itu sumber daya genetik masih ada lagi. Apa itu, Pak? Dan banyak potensial itu. Apa itu, Pak? Termasuk itu secara uji DNA dari morfometrik. Iya, Pak. Kambing yang ada khusus di daerah natal. Daerah natal, Pak, ya. Daerah natal. Iya. Itu yang ada di daerah Singkuang, Tabuyung Singkuang. Iya, Pak. Itu morfometrik dan jarak genetik morfometriknya sangat berbeda dengan yang ada di daerah penyambungan. Iya, Pak. Itu sama-sama kambing kacang. Sebenarnya itu pun sudah pernah kita ajukan juga untuk untuk pemangku jabatan. Kayaknya kurang tanggap gitu, ya udahlah. Kalau terkait kambing hutan ini gimana, Pak? Kalau terkait kambing hutan ini sebenarnya kalau kita bahas sampai itu kan harus banyak nanti kisi-kisi yang harus kita tempuh. Iya, Pak. Soalnya gini, Pak, kenapa Ya, saya banyak jaringan. Iya. Iya, Pak. Banyak jaringan yang harus kita tempuh. Ya, lebih nanti kompleks untuk lagi jaringannya ini aja udah mungkin. Iya. Jadi kalau kita kerjakan itu, ini kan menyangkut juga anggarannya dari mana gitu. Kalau kita kan kalau kita kan Pak bisa aja cakap-cakap aja, mudah-mudahan didengar, itu aja Pak. Tapi memang Pak saya senang ini kalau khusus kambing hutan ini sudah ada payung hukum yang melindungi dia, Pak. Dia kambing hutan itu payung hukumnya di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Ya, tapi sebenarnya kalau adanya konservasi, sebenarnya itu kalau ada kegiatan konservasi, orang itu pasti akan setuju mau. Cuma yang melaksanakan konservasi itu pemegang kebijakannya dari mana? Kan itu dasarnya sekarang. Jadi bingung juga Pak. Pemangku jabatannya dari mana? Bingung juga Pak. Kayak tadi malam lah Pak. Sempat zoom juga sama kawan-kawan di Taman Nasional Batang Gadis. Malah kata mereka tapir Pak. Hewan tapir ini masih kurang seksi katanya. Seksi dalam artian sebagai diangkat isu lah istilahnya Pak. Saya simpel aja pikirannya Pak. Tapir aja dianggap kurang seksi, apalagi kambing hutan. Itulah kira-kira sebagai gambaran ini mengenai kambing panurusan dengan sumber daya genetik yang lain. Oke, sedikit. Kenapa saya bilang? Iya, Pak. Di dalam bentuk asal sejarah, dari Natal itu ke Singkuang, itu dulu kan nggak ada akses jalan. Iya, Pak. Itu kan hanya ada bisa akses ke sana kan naik kapal. Iya, Pak. Ya. Ya, jadi peternak itu membawa ternaknya ke Singkuang itu, dia kan hanya naik perahu. Betul, Pak. Makanya di situ pada saat kita melaksanakan tahun 2007 dulu 2008 di Singkuang, iya Pak. Orang itu peternak bilang tanpa pejantan pun di sini pelihara kambing pasti akan melahirkan. Itulah kadang Pak, info yang kurang benar yang harus kita lurusin itu Pak. Ya, makanya kan karena informasi itulah kita lebih mendalam. Makanya sampai kepada tipologi rambut kita lihat bahwa itu memang memang betul-betul ke kampung persilangan kambing gunung. DNA-nya kambing hutan. Pak ya. Itulah. Semoga cakap-cakap saya dengan Pak Dolok tersebut bermanfaat bagi kita semua. Mohon terus doa dan dukung kami. Pastikan bahwa
Anda sudah subscribe channel Dokadil Institute. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.